Tidak sakit. Apa sakit? Apa sakit? Apa sakit? Xia Yunshu. Kau hamil di luar nikah. Nenek sangat kecewa. Dia secara khusus memintaku untuk membawa bajingan Xia ini pulang, kata nenek. Dia akan secara pribadi mencekik anak nakal ini. Tidak, kumohon jangan. Apa kau pikir kau punya suara dalam hal ini? Seseorang bantu dia melahirkan bayinya. Tidak. Setelah lebih dari 5 bulan memakai ini, akhirnya aku bisa melepasnya. Sangat merepotkan. 5 tahun kemudian. An putra sulung Xia Yunshu, peretas. Ibu, kenapa kita kembali ke negara kita? Aku bisa menghasilkan uang untuk menghidupimu. An. Ibu tahu, kau sudah lama di luar negeri. Tapi kau perlu tahu, ini rumahmu yang sebenarnya. Ayo. 5 tahun lalu, Xia Wankyu mengambil sisi dariku. Untungnya dokter itu kasihan padaku dan meninggalkanku An yang memungkinkan aku melarikan diri. Tapi Zizi, aku takut dia menemui nasib buruk, tak lagi hidup. Xia Wankyu, kau tak menyangka aku bisa melahirkan anak kembar kan? Halo. Sayang, ibu agak sibuk bekerja sekarang. Aku pergi sekarang. Jadi anak baik di rumah baiklah. Bagaimana kalau aku mencarikanmu pengasuh? Tidak perlu. Ibu, aku sangat pintar. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Belum lihat berita? Selalu ada cerita tentang pengasuh yang menyiksa anak-anak. Tidak takut pengasuh akan memakanku. Baiklah. Kalau begitu kau harus mendengarkan ibu. Diam di rumah dan jadi anak baik. Baiklah. Aku pergi. Hore, ibu akhirnya pergi. Saatnya aku bekerja. Petas internet perusahaan pria itu. Salin jadwalnya. Lalu pergi ke perusahaan dan temukan dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tuan Fu. Tahu orang jahat, lepaskan aku. Ling Hao, Direktur Grup Fu. Ling Hao, kenapa kau begitu kasar dengan seorang anak? Tuan Fu, bocah ini, pengawal itu bilang dia mengikutimu sepanjang jalan dan mengambil beberapa fotomu. Lihatlah. Jangan bergerak. Nak, kau mengambil begitu banyak fotoku, tidakkah kau akan menjelaskan? An. Apa kau terluka di mana saja? Wajah ini. Aku merasa seperti pernah melihatnya sebelumnya. Ayah. Wanita jahat itu mencoba menipuku untuk pergi bersamanya lagi. Sisi Putri Xia Yunshu, perancang perhiasan jenius. Ayah, wanita cantik ini, apakah dia ibu baru yang ayah temukan untuk Zizi? Zizi, bagaimana kau bisa bercanda seperti itu? Xia Yunshu. Zizi, kemarilah nak. Tidak, kau bukan ibuku. Kau wanita jahat. Sisi, bagaimana kau bisa bicara pada ibu seperti itu? Chen Yuan,
Dia sepupuku, yang kukatakan sebelumnya. Xia Yunshu. Dialah yang kabur dengan pria lain dan meninggalkan rumah. Putri sulung keluarga Xia. Tidak mungkin. Dia ibuku. Jangan bicara omong kosong. Ayah, aku ingin wanita cantik itu menjadi ibuku juga. Sisi, memiliki wanita seperti ini sebagai seorang ibu akan menjadi pengaruh buruk bagimu. 5 tahun berlalu dan Xia Wanqiu benar-benar mengarang cerita tentang aku kabur dari rumah. Tuan Fu kan? Hanya orang bodoh yang akan memfitnah orang lain tanpa mengetahui kebenarannya. Ayo pergi, An. Kau bilang aku tak punya otak. Seseorang yang bergaul dengan Xia Wanqiu sepanjang hari bukanlah orang baik. Chen Yuan. Ini semua salahku. Dulu, sepupuku hamil di luar nikah. Nenek tidak mengizinkannya untuk mempertahankan bayinya. Ini semua salahku. Aku tidak membantunya mempertahankan anak itu. Itu sebabnya dia menyalahkanku. Mulai sekarang kau harus menjauh dari wanita yang tak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Dan tak bisa membedakan kebenaran dari kebohongan. Menjauhlah. Aku tidak mau Sisi tertular kebiasaan buruknya. Sudah 5 tahun. Masih belum terpecahkan. Hu Qinyuan. Apa gunanya dirimu? Nenek, ini sungguh bukan salahku. Ini semua Xia Yunshu. Dia tiba-tiba muncul. Tidak ada yang bisa kulakukan. Dia bahkan berani kembali. Nenek, dia tidak hanya kembali, tetapi juga membawa seorang putra. Dokter mana dulu yang menipu kita semua? Dia melahirkan sepasang anak kembar. Putra Xia Yunsu adalah anak kandung Fu Qinyuan. Sama sekali tidak boleh dipertahankan. Harus disingkirkan. Putra Xia Yunsu. Ya. An buka pintunya cepat. Ibumu memintaku untuk menjemputmu. Orang jahat mencoba menipuku lagi. Ibuku tidak mengenal orang jahat ini. Pasti wanita jahat itu yang mengirim mereka. Orang jahat menjauhlah dariku. Jika kalian tidak pergi, aku akan memanggil polisi. Wanita jahat, kau berani mengganggu ibuku. Kalau begitu aku akan membongkar semua aibmu online. Chen Yuan. Internet dibanjiri dengan berita buruk tentangku. Aku bekerja sangat keras untuk naik ke posisi aktris terbaik. Urusanmu yang berantakan. Aku tak punya waktu untuk mengurusnya. Chen Yuan. Mereka yang membongkar aibku adalah peretas yang sangat terampil. Orang-orangku tidak bisa mengatasinya sama sekali. Tolong aku. Baiklah. Tuan Fu, intranet perusahaan kami telah diretas. Diretas. Mereka yang di Departemen Keamanan Jaringan, semuanya tidak berguna. Bukankah itu karena aktris Xia memprovokasi peretas itu? Jika tidak, mereka tidak akan menargetkan perusahaan kita. Sekarang internet penuh dengan kotorannya. Selidiki dengan segenap kekuatanmu. Siapa peretas ini? Lalat tak menggigit telur yang mulus. Aku ingin tahu keseluruhan cerita tentang masalah ini. Juga, atas nama Xia Wanqiu, adakan jamuan amal. Karena kita tidak bisa menanganinya secara teknis, kita akan berurusan dengannya secara fisik. Ya, Ibu. Sisi sangat kasihan. Dia tidak punya ibu. Seandainya Sisi adalah putriku, Saudara kembarku. Dicekik sampai mati oleh bibiku yang jahat. Sisi adalah anak yang dicuri oleh bibi jahat itu. Mungkinkah Sisi adalah saudara kembarku? Aku ingin membantu ibu mencari tahu tentang ini. halo, kakak, Demi bagaimana? Aku merawat anakmu di luar negeri selama setahun. Dulu, bisakah kau membantuku? apa? Jadilah pacarku. Datanglah ke rumahku. Temui ibuku. Fu Ting, kau sebenarnya adalah adik laki-laki Fu Qingwan. Ibu. Biar ku perkenalkan. Ini pakarku. Xia Yunshu. Nona Xia, kau benar-benar cantik. Kapan kau berencana untuk menikahi Fu Ting kami? Ibu, jangan khawatir. Akhir tahun ini, aku akan menikahi Xia Yunshu. Bagus, Bibi. Kami berdua saat ini belum ada rencana untuk menikah. Benar. Pernikahan adalah masalah besar. Kenali satu sama lain dulu. Nona Xia. Fu Ting kami, meskipun dia tampak biasanya sembrono,
Tidak setenang kakaknya. Tapi, Kalian ngobrol saja, aku akan membawa Zizi ke atas. Ayah, aku ingin tinggal bersama wanita cantik itu. Tinggal bersama. Zizi, kau harus memanggilnya Bibi. Tapi aku ingin memanggilnya Ibu. Diam. Zizi. Ibu. Aku tidak setuju Ating, bersama Tidak Nasia. Kakak, apa yang kau lakukan? Kenapa? Karena dia hamil di luar nikah. Dan punya anak laki-laki. Chen Yuan, bagaimana kau bisa memfitnah kesucian seorang gadis? Xia Yunsu. Katakan padaku apa aku benar. Benar. Dia benar-benar kakakku. Karena kau sudah tahu, maka aku dan Xia Yonshu tidak perlu menyembunyikannya lagi. Sembunyikan apa? Anak itu adalah anakku dan Xia Yonshu. Apa? Footing. Kapan ini terjadi? Bagaimana kau bisa begitu tidak bertanggung jawab? Nona Xia telah melahirkan anak untukmu. Mengapa kau belum menikahinya? Tidak Bibi, di antara kita. Futing. Kau membesarkan anak untuk bajingan. Kau tak tahu malu. Keluarga Fu membutuhkan. Kakak, kau salah paham. Anak itu adalah anakku saat aku di luar negeri dengan Xia Yonshu. Kau bilang. Kau punya anak. Dengannya di luar negeri? Ya, Nona Xia. Apakah ini benar? Benar atau salah? Tes DNA akan memberitahu. Tidak. Apa? Nona Xia. Apa kau takut? Aku takut kau akan tahu bahwa kau adalah ayah kandung An-An. kakak sulung. Apa kau punya masalah dengan Xia Yonshu? Dia yang kupilih. Dia tak pantas untukmu. Tuan Fu, apa kau tahu bagaimana cara menghormati seseorang? Anak itu ada di sini. Kau harus menjaga ucapanmu. Kau. Ayah, Sisi merasa tidak enak badan. Aku ingin kembali ke kamarku. Nona. Ini, Apa yang kau lakukan di sini? Jika kau menyukainya, maka pulanglah dan jalani hidupmu sendiri. Jangan kembali ke rumah ini lagi. kakak sulung. Xia Yonshu wanita yang baik. Kenapa kau begitu memusuhinya? Wanita baik. Atin. Wanita ini punya anak di luar nikah. Apa kau menganggapnya wanita baik? Footing. Bawa Sisi keluar. Aku ingin bicara dengan Tuan Fu. Baiklah. Ayo. Memiliki anak di luar nikah bukanlah cerminan gaya hidupku. Itu adalah kecelakaan. Aku harap kau berhenti berprasangka buruk terhadapku. Aromanya sangat familiar. Siapa gerangan? Aku tidak mendengar apa-apa. Kakak sulung. Aku baru ingat, ada beberapa hal yang harus kurus. Aku akan membawa Zizi ke ruang tamu untuk bermain. Kalian ngobrol pelan-pelan saja. Xia Yunxiu jalan itu. Kapan? Dia berhubungan dengan Chen Yuan lagi? Kau melihat seorang pria, langsung saja tergoda. Sundal, apa kau gila? Futing. Beginikah caramu menjaga pacarmu? Chen Yuan, kenapa? Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Dasar wanita jahat. Tidak nak cantik apa kau baik-baik saja. Kau wanita jahat, kenapa kau di sini lagi? Kau bukan ibuku. Chen Yuan, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya sedikit terbawa suasana. Apa yang kau lakukan di kediaman Fu? Bukankah kau selalu ingin menemukan Zizi, seorang guru biola? Saya punya informasi kontak guru biola kelas dunia, Master Yunxiu. Jika hal seperti ini terjadi lagi, langsung datang padaku. Jangan datang ke rumah Fu. Sisi tidak ingin melihatmu. Bocah tengik. Aku benar-benar ingin mencekimu sekarang. Apa? Tidak dengar. Mengerti Chen Yuan? Tuan Fu. Lalu dia memukulku. Tamparan itu. Aku akan melupakannya saja. Minta maaf. Maaf. Tamparan ini untukmu. Chen Yuan. Dia memukulku begitu. Kakak, kau ingin mencarikan Zizi, guru biola kan? Kau seharusnya bilang begitu. Kemampuan biola Xia Yonshu tak kalah hebat dari yang disebut Maestro Biola Yonshu. Kebetulan sekali, di lantai atas kita ada biola. Jadi, coba kulihat kemampuanmu. Apakah sesuai standar? Jika iya, kau bisa jadi guru Zizi. Kau bisa tinggal di kediaman Fu. Tuan Fu. Aku tinggal di kediaman Fumu. Selain melihat wajahmu yang sombong,
Setiap hari. Apa untungnya bagiku? Aku sombong. Ya. Hanya saja, wajah sombongmu itu langka. Bagiku, itu cukup mendidik. Tidak naik cantik, aku ingin belajar biola. Zizi sangat imut. Kau ingin belajar Bibi, pasti akan mengajarimu. Futing, di mana biolanya? Di lantai 2. Ayo pergi. Aku akan melihat sendiri. Seperti apa level Xia Yunshu? Bagaimana perbandingannya dengan dunia? Xia Yonshu, aku sudah bersamamu selama bertahun-tahun. Aku bahkan tidak tahu kau seorang pemain biola kelas dunia Yonshu. Tak heran dia selalu memakai topan saat pertunjukannya. Ngomong-ngomong, kau belum tahu kan? Aku dan kakakku adalah penggemarmu. Jangan coba-coba mengaitkan dirimu dengannya lagi. Kakak, bukankah kau penggemar berat pemain biola kelas dunia Yonshu? Edo, ada tepat di depanmu sekarang. Kenapa kau tidak bereaksi sama sekali? Aku tidak menyukainya lagi. Sebaiknya jangan. Futing. Karena kau dan tidak Nazia, tidak bertunangan. Tingkah lakumu tidak boleh terlalu intim. Kenapa? Karena ayahku menyukai kakak cantik, dia cemburu. Sisi jangan konyol. Kakak cantik, maukah kau mengajari Sisi bermain biola? Baiklah, aku ingin sehebat dirimu. The film was translated and narrated by Ajari Zizi N bermain Media. biola. Aku akan meminta kakakku membayarmu biaya les yang tinggi. Bagaimana? Tak rugi. Ibu peri kumahan. Ibu baptis. Pertama ibu peri. Lalu ibu. Cepat atau lambat kita akan membawa pulang kakak cantik. Tidak Nazia, anak-anak memang suka bicara yang aneh-aneh. 100.000 per les bagaimana? 100.000. Kau memperlakukanku seperti pengemis? Aku CEO Kyoboshi Group. Aku menghasilkan jutaan per menit. 100.000 yuan per pelajaran. Kau meremehkan siapa? Bun, kalau begitu 100.000 yuan, terlalu sedikit kan? Lagi pula dia, pemain biola kelas dunia. Kau masih merasa 100.000 terlalu sedikit, tidak Nazia? Karena kau sangat butuh uang. Mengingat hubunganmu dengan Sisi, aku bisa meminjamkanmu uang, tapi hanya segini. Kau seharusnya tidak terlalu tinggi hati. Tuan Fu, jika kita tidak bisa menyepakati harga, kau mulai menghina orang. Ini adalah kualitasmu sebagai CL. Xia Yunshu, sebaiknya kau jangan menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum denda. Kurasa, gelar kelas duniamu cukup menghidrasikan. Di luar negeri, kau tidur dengan banyak pria tua. Aku bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan sopan santun Tuan Fu? Anjing mana yang memakannya? Ternyata anjing ini yang memakannya. Kau menyebutku anjing, kau menggigit semua orang yang kau lihat. Baiklah, Xia Yunsu, 150.000 untuk satu les baiklah. Tidak, Aku akan memberikannya padamu. Paman, mainanku rusak. Aku tidak bisa memperbaikinya. Bisakah kau membantuku memperbaikinya? aku akan naik taksi sendiri. Aku akan mengantarmu pulang. Chen Yuan, aku ingin kau membawaku kembali juga. Chen Yuan. Xia Yunshu. Aku peringatkan kau, Fu Chen Yuan adalah laki-lakiku. Jika kau berani mencoba mencuri laki-lakiku, aku punya banyak cara untuk menyiksamu. Jika Fu Chen Yuan jatuh cinta padaku, orang yang paling menderita adalah kau. Siapa yang mau muka datar itu? Tapi aku tak akan membiarkanmu sesukamu. Berkacalah. Lihat kerutan di wajahmu. Jika aku menginginkan Fu Chen Yuan, aku juga akan merasa jijik padanya. Apa maksudmu? Tidak ada. Aku hanya menikmati melihat wajahmu yang panik. Chen Yuan, aku mabuk darat di belakang. Kau akan mabuk darat dimanapun kau duduk. Sepupu, kenapa kau tidak keluar dari mobil? Kau... Mungkinkah Sisi benar-benar saudara kembarku? An-An. Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau tidak di rumah?
kau menyembunyikan sesuatu dari ibu. Tidak. Ibu percaya padamu. Aku menghargai privasimu. Pulanglah. Tidak. Chen Yuan sama sekali tidak boleh tahu bahwa putra Xia Yunshu adalah anak kandungnya. Chen Yuan, apa yang kau lihat? Anak Xia Yunsu sangat mirip dengan keluarga Fu. Mungkinkah dia benar-benar anak Fu Ting? Haruskah kita melakukan tes DNA? Tidak. Chen Yuan, mengapa melakukan tes paternitas? Xia Yunshu telah tidur dengan segala macam pria sejak dia muda. Anak itu bisa jadi milik salah satu dari mereka. Tidak perlu tes paternitas. Dia jelas bukan seorang Fu. Chen Yuan, kau tidak akan jatuh cinta pada Xia Yunshu kan? Masuk. Halo Direktur, nama saya Xia Yunsu. Manajer umum menyuruh saya untuk merawatmu dengan baik, tapi melihat resum Anda. Anda tidak lulus dari sekolah khusus. Apakah Anda tahu cara mendesain perhiasan? Tidak terlalu baik. Lalu mulailah sebagai kepala. Dalam sebulan, jika Anda bisa naik ke posisi saya, Anda dapat mengambil alih sebagai manajer umum grup. Tapi aku peringatkan MO, sebelum aku singkirkan arogansi putri tertua The keluarga film was Xia. translated and narrated by Baiklah. Media. Dia rekan barumu. Tempat kerjamu ada di sana. Baik. Bertingkah sombong. Hanya seseorang yang masuk melalui pintu belakang. Pemula. Kamu baru mulai dan menjadi kepala desainer perhiasan? Kalau begitu biarkan semua orang melihat kemampuanmu. Seorang idiot yang tidak lulus mendesain sesuatu pasti akan menjadi tumpukan sampah. Tidak masalah. Apakah Anda yakin Anda bukan lulusan profesional? Gaya ini sangat mirip dengan seorang master desain perhiasan tertentu. Ketahuan lagi. Ikut aku. Tuan Fu, ada apa? Tidak bisakah dikatakan di sini? Bukankah kau bilang kau tidak akan bekerja sama dengan Xia Groupku lagi? Pengusaha mengutamakan keuntungan. Kemarilah, ada yang ingin kukatakan padamu. Ikuti aku. Pelacur. Yifan, kenapa kamu tidak suka Xia Yunshu? Karena Duiku QA. Tidak suka Xia Yunshu. Apa hubunganmu dengan master desain perhiasan Bauer? Kau juga menyukai Bauer kan? Aku hanya mengagumi bakatnya. Tapi, aku masih lebih suka desain gurunya. Begitu. Aku bukan Bauer. Baguslah. Parfum merek apa yang biasa kau pakai? Aku biasanya tidak memakai parfum. Aroma di tubuhnya sangat familiar. Apa Tuan Fu? Anda jual mahal denganku? Atau kau mencoba mengejar pacar kakakmu? Pacar kakak. Kau dan Fu Ting adalah pasangan palsu. Kau pikir aku tidak tahu? Katakan padaku. Apa tujuanmu? Ini semua sudah ketahuan. Footing, kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Footing dan aku berteman. Aku hanya melakukan ini. Kau, Batuk-batuk. Kau yang menciumku duluan. Xia Yunsu, Xia Yunsu. Setelah hidup cukup lama, ciuman pertama dan keduamu diberikan kepada Fu Qingyuan. Fu Qingyuan, aku akui aku menyukai Zizi, tapi aku sama sekali tidak akan membiarkannya menjadi ibu tiri. Kenapa? Karena aku membencimu.
Kudengar departemen kami punya yang baru, Direktur. Grup Fu dan Grup Zia kami memiliki proyek perhiasan. Direktur itu dikirim oleh Fu Nian untuk mengawasi. Kupikir Zia Yunshu adalah yang baru, The film Direktur. was translated Keduanya bermarga Zia. and Apa dia? narrated by M Media. Tidak ada yang boleh menjelek-jelekannya. Wanita cantik, aku merindukanmu. Dari mana datangnya bocah ini? Zia Yunshu. Ini tidak mungkin. Bajingan orang tua kah? Apa yang kamu lakukan? Jika kau bicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu. Hari pertama bekerja dan dia membawa anak, kau pikir perusahaan ini tempat penitipan anak? Hei, ada yang melihat direktur baru? Aku di sini. Direktur, ketidaknyamanan sendiri lalu. Kalian duluan saja. Aku akan mengobrol sebentar dengan wanita cantik ini. Kalian semua berdiri di sini ngapain? Ayo kita ke ruang konferensi. Sisi, kau direkturnya. Tapi kau baru 5 tahun. Jangan biarkan usiaku menipumu. Aku cukup mampu. Ayahku ingin aku mengenal perusahaan lebih awal. Wah, itu mengesankan. Hu Chenyuan sungguh keji. Bagaimana dia bisa mengeksploitasi pekerja anak seperti ini? Apakah semua orang sudah mengumpulkan desain mereka? Sekarang mari kita dengarkan dari direktur kita. Tolong tinjau desain perhiasan semua orang. Saya menemukan plagiarisme. Siapa yang menjiplak? Pamer, Zia Yunshu. Kamu gak tahu apa-apa untuk mendesain karya yang luar biasa. Ternyata itu hasil jiplakan. bukti. Bukti. Pecundang sepertimu tidak akan pernah bisa mendesain karya yang brilian seperti itu. Menuduhku tanpa bukti. Kulihat kau orang besar, berlarian seperti anjing gila yang menggigit semua orang. Kaulah pecundang sebenarnya, Zia Yunsu. Zia Yunshu, saya benci orang yang diangkat karena nepotisme sepertimu. Saya tidak hanya akan mengincarmu setiap hari, tetapi saya akan memastikan seluruh perusahaan mengucilkanmu. Baiklah. Direktur, bawahanmu cukup kurang ajar. Atau apakah Lin Feng ini iparmu? Zia Yunshu kamu omong kosong. Saya saudara iparnya. Saudara ipar yang mana? Apakah saya terlihat setua itu? Apakah saya terlihat diam? Tolong. Jadi paman anjing gila ini adalah orang dalamnya. Pantas saja Lin Fen begitu sombong. Tidak kompeten, namun gajinya 2 kali lipat dari kita. Menjijikkan. Fu Group sampah. Mengirim bocah ingusan untuk mengawasi kita. Akan kuhajar kau sampai babak belur hari ini. Tidak mengenaliku lagi, Lin Fen. Mundur. Aku tantang kau. Apa hubunganmu dengan bocah ini? Zia Yunshu, aku akan berurusan dengannya hari ini. Kalau begitu aku akan berurusan denganmu. Kau berani menyentuhnya. Kau keterlaluan. Dia putriku. Gadis kecil ini benar-benar putrimu? Anak baptis perempuan. Sisi, jangan takut ibu baptis ada di sini. Putri. Dewi QR bilang, Zizi adalah putri Fu Chenyuan. Untuk mengincar bocah ini, dia akan bertanggung jawab. Ibu peri, aku akan mendapatkan keadilan untukmu. Kau tidak punya bukti. Bagaimana kau bisa memfitnah ibuku? Apa kalian semua ingin dipecat? Paman anjing gila, kau tetap di sana. Jangan duduk, Kenapa? karena aku bosmu sekarang. The film was translated and Direktur. narrated by M Media. Zia Yunsu mungkin ibu baptis Anda. Tetapi Anda tidak bisa terlibat dalam favoritisme dan korupsi. Ibu peri, apa itu pilih kasih dan korupsi? Pilih kasih dan korupsi, artinya bias. Sisi, jangan khawatir. Masalah ini, ibu baptis yang akan menyelesaikannya sendiri. Urusan ibu peri adalah urusanku. Direktur, menurut saya, kita hentikan saja ini. Zia Yunshu, hati-hati. Jangan menjiplak lagi. Ibu periku tidak menjiplak. Aku akan mencari seseorang untuk membantu. Direktur kecil, kamu masih sangat muda. Kamu tidak mengerti apa-apa. Sisi mungkin masih muda. Tapi posisinya lebih tinggi darimu. Apakah kau juga ingin dipecat? Hey bro, ada apa? Ibu dalam masalah butuh bantuan. Aku mengerti.
Buka matamu dan lihat. Karya-karya ini semua dirancang oleh ibu periku. Karya-karya ini terlihat sangat familiar. Siapa ini? Bisakah kau memberi mereka privasi? Mustahil. Xia Yunshu tidak berguna. Karya sebagus ini. Kamu pasti menyewa penulis bayangan. Jalang tak tahu malu. Apakah sesulit itu untuk mengakui bakat seseorang? Tidak heran orang-orang memanggilmu anjing gila. Banyak menggonggong sedikit menggigit, tidak berotak. Dasar wanita murahan. Beraninya kau menghinaku? Cukup. Lin Fan. Xia Yunshu memang cukup berbakat. Kau telah berbuat salah padanya. Xia Yunshu. Saya pikir masalah ini sebaiknya dihentikan saja. Ini tidak bisa dibiarkan. Paman anjing gila harus minta maaf. Minta maaf. Dia menghinaku. Kau menyuruhku minta maaf. Mustahil. Minta maaf atau kau dipecat. Minta maaf. Minta maaf kalau kau tidak mau pergi dari sini. Bocah ingusan akan kucaki kau. Maafkan saya. Ku bilang maafkan saya. Tidakkah kau mendengarku? Aku tidak terima. Lalu apa maumu? Untuk menerima? Tampar dirimu sendiri. Bajingan. Bro, kau memukulku. Jangan panggil aku bro. Jangan coba-coba akrab denganku. Keluar. Rapat selesai. Nona Direktur. Lalu ini. Desain perhiasan. Kecuali untuk paman anjing gila itu. Semua dinilai sangat baik. Desainer gaun pengantin. Pembuat parfum. Mami dengan begitu banyak identitas tersembunyi. Apa kau tidak lelah? Akan lebih baik jika aku The menghasilkan film uang was untuk menghidupinya. translated and narrated by M Media. Apa misi kali ini? 10 juta. Meretas intranet full group. Apaan meretas? Intranet group flow. Tidak. CL mereka adalah ayah saudara perempuanku. Uang mengendalikan dunia. Maaf Paman Fu. Aku masih butuh uang untuk menghidupi mamiku. Aku hanya bisa. Ketemu. Apakah itu An-An? Tuan Fu. Peretas itu telah menyusup ke intranet kita lagi. Aku memintamu untuk menyelidiki peretas itu, bukan untuk merekrutnya. Tuan Fu, bukan saya. Saya bahkan belum memulai. Peretas itu. Aku akan berurusan dengan peretas ini. An-An. Jika kau benar-benar peretas itu, kau akan lihat apa yang akan kulakukan padamu. Kapan group flow? Mendapatkan ahli yang begitu terampil? Anak ini lumayan juga. Anak siapa ini? An-An. Kau lebih cakap daripada ibumu. Anak laki-laki kecil ini mirip sekali dengan Chei Fu. An-An. Apa kau punya sesuatu yang ingin kau katakan padaku? Aku salah. Seharusnya aku tidak meretas internet perusahaanmu demi 10 juta. Paman Fu. 10 juta. Dan kau hanya mencuri berkas sekecil itu. Kau benar-benar meminta 10 juta. Wanita bodoh itu Xia Yunshu. Bagaimana dia bisa membesarkan anak yang begitu pintar? Dia pasti mewarisi bajingan itu. Paman Fu. Ini semua salahku. Aku menyebabkan begitu banyak kerusakan pada perusahaanmu. Aku bisa memberikan kompensasi. Aku tidak akan mengambil uangmu. Benarkah? Pasti ada sesuatu. Sisi bilang, ayahnya sangat licik. Namun, kau telah merugikan Fu Group cukup banyak uang. Begini saja. Suruh ibumu bekerja untukku sebagai sutradara. Ini rencana yang besar.
Ji Ilfo menyukai Nona Xia Yonshu. Jadi kenapa dia tidak mengejarnya? Sendiri tanda tanya. Kenapa mengusik putranya? Kau suka ibuku? Aku. Ibu peri. Ayahku menyukaimu. Ayahku hebat. Ibu, pamanku menyukaimu. Dia bahkan ingin tahu menjadi direktur pribadinya. Mungkinkah Fu Qinyuan tahu An adalah putranya? Dia ingin An kembali. Fu Qinyuan. Aku tidak setuju. Kau tidak setuju. Apa kau tahu siapa An? The film was Mustahil. translated Aku tidak and akan memberikan narrated An by padamu. M-Media. Pergi. Pergi dari sini. Ling Hao. Bawa An dan Sisi ke ruang tunggu. Aku akan bicara dengannya sendirian. Tidak mungkin. Aku tidak ada urusan denganmu. An anakku. Omong kosong apa yang dia bicarakan? Apa dia hilang akal karena tidak mau membayar? Ibu, Sisi, dan aku akan pergi sekarang. Kau dan Paman Fu bisa bicara berdua. An. Apa yang harus kulakukan agar kau meninggalkan An? Jangan bergerak. Riasanmu luntur. Kau akan menakuti anak itu. Kau tidak benar-benar berpikir. Aku ingin mengambil An darimu kan? Jika An benar-benar anakku, aku pasti akan membawanya kembali. Termasuk kau. Apa kau tahu bahwa An ada di luar negeri, 10 peretas teratas? Peretas. Apa yang dilakukan putramu, bahkan tidak tahu. Bodoh, bagaimana kau bisa melahirkan anak yang begitu pintar? Apa kau tahu, An meretas intranet, Fu Group kami. Menyebabkan kami kerugian yang cukup besar. Tapi mengingat kau, ibunya Zizi, aku bisa melepaskanmu. Tapi kau harus menjadi sutradara di perusahaan kami. Aku sudah bicara dengan putramu. Ada apa? Tidak mau? Hei, jangan lupa. Kita sudah berciuman. Tuan Fu. Waktu itu hanya sentuhan kulit. Itu kecelakaan. Hanya kulit yang bersentuhan. Xia Yunsu, kau benar-benar tidak sopan. Entah aku tidak senonoh atau tidak, itu bukan urusanmu. Fu Qinyuan, kau memintaku untuk menjadi guru biola putrimu, dan sekarang kau ingin aku menjadi sutradaramu. Kau sengaja mendekatiku. Apa tujuanmu? Aku tidak akan pernah menyukaimu. Aku juga tidak pernah menyukaimu. Berapa? Sebutkan harga yang kau minta. 50 juta. The film was translated Ditransfer and ke rekeningmu. narrated by M-Media. Kau kaya sekali. Tentu saja. Aku cukup kaya untuk menghidupimu seumur hidup. Tapi, aku tidak tertarik padamu. Karena aku suka teknik yang bagus. Aku bilang teknikmu tidak bagus. Teknik ciumanku tidak bagus.
Terakhir kali hanya sentuhan. Bagaimana itu membuktikan aku tidak bagus? Atau apa kau mengacu pada jenis teknik lain? Ayo pergi. Nona kecil, haruskah aku mengantarmu ke atas? Tidak perlu. Aku bisa naik sendiri. Dah, Paman. Sisi, Ibu peri, ibu peri. Sisi. Chen Yuan. Chen Yuan, sesuatu terjadi pada Sisi. Maafkan Ibu Sisi. Ibu Peri akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Grup Kiao Bose. Ibu, apa kau baik-baik saja? Maafkan Ibu. Ibu tidak merawat Sisi dengan baik. Masuk ke mobil. Menangis tidak akan menyelesaikan apapun. Siapa pria itu? Lin Feng. Lin Feng dari korporasi Zia. Aku bisa melacak mobilnya. Aman Fu, Ibu. Aku akan menemukan Zizi. Jangan khawatir. Ibu percaya padamu, sayang. Ketemu di sini. Pabrik terbengkalai. Berhenti. Wan Qiu. Aku akan melumpuhkannya sekarang juga. Dan kemudian lepaskan anjing-anjing untuk mengoyaknya sampai mati. Wu Chen Yuan mengendalikan Yun Chen. Dia akan segera ke sini. Ini, gunakan pisau ini. Tusuk ke jantungnya. Lakukan. Jangan takut. Tusukan paman tidak sakit. Tidak, tidak. Letakkan pisaunya. Chen Yuan cepat. Bajingan itu akan menyakiti Zizi. Seseorang. Bawa dia pergi. Panggil polisi. Sisi. Ayah, aku takut. Sisi, jangan takut. Ayah di sini. Kau memukulku. Sekarang kita impas. Kau gila. Apa kau gila? Tunggu aku. Apa kau sudah gila? Cukup kalian berdua. The film was translated and Chen Yun. narrated by M Media. Xia Yunshu menamparku 2 kali. Seharusnya aku membunuhnya. Tanpa alasan. Kau menyuruh Lin Feng menculik Zizi, kan? Aku tidak. Lalu kenapa kau di sini? Aku melihat Lin Feng menculik Zizi. Aku mengkhawatirkannya, jadi aku mengikutinya. Chen Yuan, kau harus percaya padaku. 5 tahun terakhir ini, kau tahu bagaimana perasaanku padamu, kan? Aman Fu, Ibu. Sisi pingsan. Sisi. Siawan Kiu kau. Ibu. Ada karakter Xia di pisau ini. Kau benar-benar kejam.
Sisi masih sangat muda. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Dia bukan anakku. Kenapa aku tidak melakukannya? Hu Qingyuan benci penipuan, kan? Apa maksudmu? Aku akan memberitahunya bahwa kau tidak hanya membawa anak lain untuk menipunya, tetapi kau juga berpura-pura menjadi aku dari 5 tahun yang lalu. Tanpa malu. Tetap di sisinya selama 5 tahun. Dia akan mencabik-cabikmu. Selamat pagi sutradara. Selamat pagi semuanya. Ayo pergi. Kau masuk dulu. Datang ke kantorku. Aku perlu bicara denganmu. Aku penasaran, apakah orang tua itu menindas ibu periku? Mengenai proyek ini, apakah ada yang punya? Hei Sisi. Apa katamu? Xia Yunsu dalam bahaya. Datanglah kerabat, aku harus keluar. Ada yang salah sutradara. Dasar jalan. Kakakku. Di penjara karenamu. Kau harus mengganti rugi aku. Aku putri sulung keluarga Xia. Kau cari mati. Kau benar-benar lelucon seorang nona muda. Xia Wangqiu adalah nona muda yang sebenarnya. Apa yang kau inginkan, aku bisa memberimu apa saja, uang atau yang lain. Aku menginginkanmu. Aku sudah lama mendambakanmu. Hari ini, aku harus memilikimu. Aku harus tidur denganmu. Ingin aku. Kau. Dasar kau bocah naif. Jalan. Kau bisa melupakan promosi itu. Keluarga Xia telah memerintahkan The film was aku untuk translated menghancurkanmu. and narrated by M Media. Bunuh aku. Siapa yang membunuh siapa di sini? Itu belum terlihat. Pelacur kecil. Aku harus tidur denganmu hari ini. Kau memenjarakan kakakku. Di penjara. Aku akan membuatmu membayar seumur hidupmu. Jangan. Bergerak. Benda di tanganku ini tidak punya mata. Xia Yonshu. Jangan impulsif. Jangan impulsif. Aku akan memberimu promosi. Aku punya keahlianku sendiri. Kaulah si cabul yang sebenarnya. Mencoba memanfaatkan aku. Kau cari mati. Xia Yonshu. Lanjutkan. Berhenti memukulku untuk saat ini. Apa yang kau lihat? Kembali bekerja. Dalam 3 hari, semua orang harus hadir. Kompetisi desain perhiasan. Tidak, Nazia. Apakah Anda memiliki instruksi lebih lanjut? Keluar. Tidak menyangka. Kau cukup terampil. Ya. Aku juga pelaku KDRT. Jadi jauhi aku. Ini hadiah untukmu. Kenapa kau memberiku hadiah? Cowok ini. Jual mahal. Mencoba merayuku. An-An menyelamatkan Zizi. Untuk berterima kasih padanya, aku memberimu hadiah.
Apakah kau menyukainya? Tuan Fu, apakah Anda melamarku? Melamar? Lamaran apa? Tuan Fu memberi cincin berlian. Sebagai hadiah. Maaf. Aku akan meminta asistenku menyiapkan yang lain. Tidak perlu. Ambil hadiah berhargamu itu dan berikan pada Xiaowan Qiu. Kau cemburu. Hubunganku dengan Xiaowan Qiu. Urusan Tuan Fu tidak ada hubungannya denganku. Aku sama sekali tidak peduli. Aku harus bekerja sekarang. Silakan pergi. Ibu, kau dan Paman Fu duduk bersama. Apa orang ini menjodohkan Xia Yunshu denganku? Xia Yunshu, apa kau pikir? Aku sangat mirip dengan An. Jelas. Ya iyalah. An adalah keponakanmu. Xia Yunshu, kenapa kita tidak bersama saja? An telah kehilangan kasih sayang ayahnya, tapi aku bisa menggantinya. Batuk. Kau mau main-main denganku? Footing antara kau dan aku. Ibu, aku setuju. Bahwa Paman Fu harus bersamamu. Aku tidak setuju. Kakak, bagaimana kau bisa mengkhianati kami? Ibu peri dan ayah adalah pasangan. Bukan? Kakak, kapan kau belajar menguping pasangan muda? Pasangan kecil. Ya. Aku baru saja membawa Xia Yunshu pulang. Apa kau lupa? Aku tidak setuju kalian berdua bersama. Kenapa kau tidak setuju? Aku juga ingin tahu kenapa. Karena aku putri kandung ibu peri. The film Sisi, was translated apa and yang kau katakan? narrated by M Media. Kau sudah tahu? Apa? Ibu peri adalah ibumu. Jadi aku putri ibu peri? Kan tanda tanya. Benar. Xia Yunshu. Kau juga punya anak perempuan kandung. Tidak. Kakak. Di mana Zizi? Dia masih kecil. Anak-anak bicara tanpa berpikir. Kau tidak akan benar-benar mencuri pacarku, kan? Aku tidak tahu. Apa yang tidak kau ketahui? Maaf. Aku akan ke toilet. Paman Fu. Aku ingin bertemu ibu. Baiklah, bawa adikmu. Pelan-pelan. Kakak, sejak kita kecil, kau selalu paling menyayangiku. Apapun yang kusuka, kau akan selalu menemukan cara untuk mendapatkannya untukku. Sekarang, aku menyukai Xia Yunshu. Kau, Aku tidak suka hijau. Cari orang lain untuk disukai. kakak. Apa kau mencoba merebut wanita dari adikmu sendiri? Bukan tidak mungkin. Sisi, apa kau tahu? Siapa ibuku? Apa yang kau katakan? Ibumu adalah ibu periku.
Mengapa kau mengatakan yang sebenarnya? Sisi Anan, apa yang kalian lakukan? Ibu Pri perlakukan aku seperti putrimu sendiri. Baiklah. Kakak. Xia Yonshu. Dia milikku. Aku tidak akan memberikannya padamu. Baiklah. Kalau begitu aku akan membawanya. Kau. Masuk. Tuan Fu, Anda ingin bertemu saya. Apa yang iblis besar ini inginkan sekarang? Bicaralah. Carikan aku beberapa wanita. Tuan Fu. Bukankah Anda dan tidak Xia Yonshu sudah? Mengapa? Anda membutuhkan lebih banyak wanita? Untuk mengatur kencan Futing. Agar dia segera menikah. Baiklah. Bu Peri, ayah ada di dalam. Baiklah, tunggu di sini. Jadi mereka tidak akan keluar. Xia Yunsu. Apakah itu kau? Hu Qinyuan, kau telah dibius lagi. Lagi. Kau ingin tahu apa perasaanku padamu? Bagaimana perasaanmu? Aku ingin memilikimu. Tapi aku takut kau akan lari. Aku cemburu pada pria yang pernah memilikimu. Cukup cemburu hingga gila. Aku tidak akan memberimu penawarnya lagi, kau gila. The film was translated and narrated by M Media. Keesokan harinya. Bangun. Kau menggodaku. Tak perlu trik semacam ini kan? Dasar anjing, aku sudah menyelamatkanmu 2 kali. Kau tidak mengira akulah yang membiusmu. Hu Qinyuan, kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Aku akan bertanggung jawab padamu. Tidak perlu. Kita sudah dewasa. Hubungan 1 malam, itu normal. Pak Fu mengapa menganggapnya serius? Aku ingin kau memutuskan pertunangan dengan saudaraku Futing. Tidak mungkin. Tidur dengan saudaranya kemarin. Dan besok kau akan menikahi saudaranya. Xia Yunsu. Kau benar-benar tahu cara bermain. Tuan Fu, jangan kira aku tidak tahu. Kau jual mahal ya? Kalau kau suka padaku bilang saja. Aku tidak menyukaimu. Tapi Sisi menyukaimu. Menikahlah denganku. Kau bisa merawat Sisi dengan baik. Tuan Fu Anda memang pebisnis sejati ya? Perhitungan sekali. Kata, jika ayah mengetahui tentang rencana kita, Aku sudah tahu. Sisi, kau benar-benar gadis baik ayah. Om Fu, ini ideko. Aku tahu kau dan ibu punya hubungan. Aku membantumu. Kau memang anak yang baik. Oh tidak, aku mengacaukannya. Xia Yunsu,
Jadi kau menikahi Futing? Tidak mungkin. Pengantin wanita yang cantik, apakah kau menerima pria ini di sini sebagai suamimu yang sah? Dia The tidak mau. film was translated and narrated by Ayah sangat M-Media. keren. Kakak, apakah saudaraku? Lihat siapa yang kunikahi. Mengganggu pernikahan saudaramu? Di hari besar saudaramu, masalah apa yang kau timbulkan? Ada apa antara kau dan Futing? Kami hanya teman. Dasar bocah. Menyembunyikannya dengan baik. Kakak, ambil ini. Pergi dari sini. Bahkan jika Xia Yunsu tidak bersama Futing, aku tidak akan membiarkanmu bersama wanita ini. Tidak akan pernah. Kenapa? Terlalu rendah. Tak tahu malu. Kakek, kau meremehkan Xia Yunsu. Bagaimana aku meremehkannya? Kubilang padamu, Pu Chenyuan hanya Boris Strip Screw yang pantas untukmu. Pewaris grup Kiao Bosi. Tidak ada yang sebanding dengan Xia Yunsu. Xia Yunsu. Demi kebahagiaan Fu Chenyuan, aku harus kejam. Tuan Fu. Apa yang kau coba lakukan? Menghancurkanmu. Dengan begitu cucuku bisa menikahi pewaris Kiao Bosi Group. Pewaris grup Kiao Bosi tidak akan melamar cucumu. Kau, bocah lancang. Aku akan memberikanmu pada wakil presiden Ma. Katakan pada Chenyuan, wanita murahan sepertimu hanya pantas untuk dimainkan. Tercela. Jadi Xia, jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan status rendahanmu. Tidak punya kuasa. Jika kau punya kuasa, aku akan memohon padamu berlutut untuk menikahi Chenyuan. Di mana putraku An-An? Putraku An-An, kau sembunyikan dia di mana? Buta itu adalah anak Chenyuan. Bahkan jika dia anak haram, dia masih orang Fu. Kau tak pantas lagi membesarkannya. Tidak pantas sama sekali. Keluarga Fu. Jangan paksa aku menghancurkanmu. Xia Yunsu. Yunsu, Om Fu, sesuatu terjadi pada ibuku. di mana dia sekarang? The Aku film meretas was rekaman pengawasan translated Hotel Laut and Hitam. narrated by M-Media. Ibuku dia dibawa ke hotel oleh orang jahat. Ayo pergi, cepatlah. Halo, kumpulkan para reporter untukku. Kelet hitam untuk siaran langsung. Ada berita besar. Teman-teman di siaran langsung. Berita terbaru. CEO baru grup Xia Yonshu, mendapatkan kontrak dengan menjual dirinya. Ikut aku semuanya dan kita akan sampai ke dasar ini. Cepat, Tuan Fu. Apa pendapat Anda tentang kejadian ini? Siapa yang membocorkan berita? Chen Yuan, kau tidak akan percaya apa yang telah dilakukan Xia Yunshu. Apa yang terjadi pada Yunsu? Berhenti syuting. Kau dan aku yang membawa reporter-reporter ini ke sini. Aku benar-benar meremehkanmu. Chen Yuan, bukan aku. Bagaimana mungkin aku menyakiti adikku sendiri? Adik perempuan, kau harus percaya padaku. Ini semua salah paham. Pergi dari sini kalian semua. Xia Yunsu, jangan takut. Aku di sini. Apapun yang telah kau lalui, aku menginginkanmu. Ketua. Aku tak menyangka itu kau.
Wakil Presiden Ma. Sepertinya kau sudah bosan bekerja di grup Kyoboshi. Ketua. Ketua, saya salah. Ketua, seharusnya aku tidak berkonspirasi dengan orang tua itu dari keluarga Fu. Ketua, seharusnya aku tidak didorong oleh nafsu. Saya salah, Ketua. Begini saja. Aku akan memberimu kesempatan untuk menebus dirimu. Baiklah, Ketua. Katamu. Chen Yuan. Chen Yuan. Chen Yuan. Sudahkah kau memikirkannya? Xia Yunshu, dia pasti sudah. Apa yang terjadi padaku? Yunshu, aku senang kau baik-baik saja. Tanpa bantuan Tuan Besar Fu, aku bahkan lebih baik. Aku akan menjelaskan semuanya pada kakekku. Jangan khawatir. Menjelaskan apa? Kita sudah selesai. Xia Yunshu. Aku benar-benar mencemooh pria yang selama ini kuidamkan. Mengapa? Sayang. Kenapa kau terlambat? Xia Yunshu. Kau cukup populer di kalangan pria. Xia Wankyu. Aku sedang berbicara denganmu. Xia Wankyu. Xia Wankyu, sebelumnya, kau untuk sumber daya, berulang kali, memohon padaku untuk tidur denganmu, hari ini. Aku akan memuaskanmu. Chen Yuan, aku tidak bersalah. Selamatkan aku, Chen Yuan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Oh, lepaskan aku. Cepat. Keadaan telah berubah. Aktris hebat Xia menghadapi skandal. Karena diblokir, dia hanya bisa merayu wakil presiden grup Kyoboshi untuk mencari comeback. Ayo. Jangan khawatir. Aku sangat pemilih. Seseorang sepertimu, sampah busuk di industri hiburan. Aku bahkan tidak akan melihat. Aku hanya memperingatkanmu. Jangan memprovokasi ketua kami. Xia Yunshu, Fu Chen Yuan. Kalian semua melihatku mati dan tidak melakukan apa-apa. Aku benci kalian semua. Aku memperingatkanmu. Jangan memprovokasi Xia Yunshu. Apakah kamu mengerti? Xia Yunshu adalah ketua grup Kyoboshi. An. Ibu kau baik-baik saja. Ibu baik-baik saja, sayang. Om Kyoboshi kembali. Ya. Chen Yuan, aku baru saja akan menghubungimu. Kakek telah diracuni dan sedang dirawat di rumah sakit. Diracun. Tuan Fu, kau jangan berpikir aku yang meracuninya, kan? Apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Jadi aku tidak perlu melakukannya sendiri. Kau meracuninya. Tuan Fu, meracuni adalah kejahatan. Dan aku warga negara yang taat hukum. Hal semacam ini, hanya orang gila tak berperasaan yang akan melakukannya. Kyoboshi. Kau mau kemana? Tuan Fu, aku bukan pembunuhnya. Kau tidak perlu memandangku seperti aku penjahat. Kau salah paham. Aku hanya takut kau akan diintimidasi. Terutama oleh Kyoboshi itu. Pasangan yang berbakti sekali. Sepasang kekasih. Aku ingin tahu apakah mereka akan menjadi sepasang kekasih buronan. Kau meracuni Tuan Besar Fu. Aku yang melakukannya. Kenapa kau meracuninya? Aku jelas. Membalaskan dendam kekasihku. Kyoboshi. 5 tahun. Dan kau masih gila seperti ini. Meracuni seseorang melanggar hukum. Aku melakukan semuanya untukmu. Xia Yunshu. Siapa yang menyelamatkanmu 5 tahun lalu? 5 tahun kemudian, siapa yang membesarkanmu? Kau bilang kau ingin kembali ke negaramu untuk membalas dendam. Aku setuju, tapi aku sama sekali tidak akan setuju. Kau bersama pria lain, terlibat dengannya. Kau hanya boleh menjadi milikku. Kyoboshi. Berapa banyak uang yang kau inginkan, akan kuberikan padamu. Uang adalah satu hal yang tidak kurang dariku. Xia Yunshu. Kau tahu apa yang ku mampu. Besar. Sulit dikatakan.
Siapa yang akan berbaring di samping orang tua itu? Cukup, Kiao Bosi. Aku janji padamu. Aku akan kembali ke negara ini bersamamu dalam sebulan. Tapi anak itu harus tetap bersama Fu Qinyuan. Kenapa? Karena pria dari 5 tahun yang lalu adalah Fu Qinyuan. Dia adalah ayah kandung An. Ibu, apakah Om Fu ayahku? Halo Om Kiao Bosi. An. Panggil dia ayah. Ayah, Anakku. Keluarga yang menghangatkan hati sekali. Zia Yonshu, paling lambat besok. Kau harus kembali bersamaku. Mustahil. Xia Yunsu adalah istriku. Apa kau sudah mendapatkan surat nikah? Fu Qinyuan, kau bajingan. Di mana kau 5 tahun yang lalu? 5 tahun kemudian, kau kembali untuk mengklaim anak itu? Tak tahu malu. Xia Yunsu. Sekarang keluarga kita yang berempat ada di sini. Menikahlah denganku. Jaga An. Saya dan Kiao Bosi akan kembali. An. Kamu harus janji pada ibu untuk mendengarkan papi. Jaga Zizi. Baiklah. Xia Yunsu. Jangan pergi. Aku suka. Aku akan kembali. ayah, apakah ibu akan kembali? Jangan khawatir Zizi. Itu akan. Halo Tuan Fu, saya asisten Ketua Sofia. Ketua kami ingin berbicara dengan Anda secara pribadi. Tolong jaga kedua anak itu. Jika tidak, Kalau tidak ibu mereka, tidak akan senang. Ibu. Xia Yunsu. Ibu tidak akan meninggalkan Zizi lagi kan? Zizi sangat merindukanmu. Tentu saja tidak. Ibu, kau dan ayah mengobrol. Zizi dan aku akan pergi keluar dan bermain. Baiklah. Kau memang anakku. Begitu pengertian. Qinyuan. Ayo menikah. Benarkah? Lalu, Kiao Bosi. Dia hilang. Tidak ada apa-apa di antara kita. Sekalipun ada, kau tetap harus menjadi milikku. Qinyuan. Maafkan aku. Kuharap kau tidak menyalahkanku. Setelah kau tahu yang sebenarnya. Masuklah. Ketua. Surat wasiat telah ditulis. Putrimu Zizi adalah pewaris Kiao Bosi Group. Tapi sebelum Zizi dewasa, semua sahamnya akan dikelola sementara oleh Fu Qinyuan. Kenapa cemberut? Ketua, Kiao Bosi telah hilang selama lebih dari 6 bulan. Anda tak perlu khawatir tentang dia. Orang gila itu cepat atau lambat akan kembali. Keluar. Kiao Bosi, di mana kau? Aku tak akan pernah membiarkan kau menyakiti orang yang kucintai. Yunsu. Tempat pernikahan sudah siap. Bagus. Kalau begitu, setelah kerja hari ini, kita akan pergi mencoba gaun pengantin. Betul. Kiao Bosi. Dia kembali. Apa? Kiao Bosi,
Di mana dia? Xia Yunsu. Perasaan apa yang kau miliki untuk Qiao Bosi? Tidak ada perasaan. Kau sangat peduli padanya. Aku peduli padamu. Fu Qinyuan. Aku tidak ingin kau ikut campur dalam urusan antara aku dan Qiao Bosi. Xia Yunsu. Apalagi yang kau sembunyikan dariku? Ini antara aku dan Qiao Bosi. Qinyuan. Ketika pria itu mengamuk, dia akan menyakitimu dan anak itu. Jadi aku hanya perlu melihatmu terluka. Kemana kau pergi? Selama setahun kau pergi. Qinyuan. Biarkan aku yang menangani urusanku sendiri. Xia Yunsu. Aku akan selalu bersamamu. Melalui hidup dan mati. Kalian berdua bajingan. Berpelukan dan bermanja-manja. So move tidak pantas. Ini perusahaanku. Apa kataku yang berlaku? Kau tidak berhak ikut campur. Perusahaanmu. Kau Sofia itu. Siapa lagi aku? Aku tidak setuju dengan pernikahanmu. Fu Qinyuan, apa kau mendengarku? Aku dengar kau. Tapi aku tak akan mendengarkanmu. Kakek, duduklah. Sepupu. Aku dengar kau sudah mati. The Aku tak film was menyangka translated masih bisa and melihatmu di narrated sini. by M Media. Hanya orang yang tidak kompeten dan bodoh sepertimu yang akan percaya berita yang sengaja kusebarkan. Xia Yunshu. Qiao Bosi sekarang ada di kediaman Xia. Kau dan Fu Qinyuan tidak akan menikah. Orang bodoh. Xia Yunshu. Jangan berpikir hanya karena kau sekarang ketua Qiao Bosi. Aku takut padamu. Biar ku beritahu kau. Qiao Bosi lah yang sebenarnya berkuasa. Lepaskan Wan Qiu. Dia tunangan Qinyuan. Tuan Besar Fu. Kau seharusnya bersyukur kau sudah tua dan tidak tahan dikasari. Kalau tidak anak buahku pasti sudah membawamu ke rumah sakit dan menempatkanmu di ICU. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kukatakan padamu, Qiao Bosi adalah pelindungku. Backinganmu. Apakah dia memberimu uang? Atau kekuasaan? Semua yang kau miliki sekarang, kuberikan padamu. Itu yang tidak kuinginkan. Apa yang Qiao Bosi berikan padamu? Orang yang diperintah oleh orang lain, orang bodoh. Mustahil. Semua yang kumiliki sekarang, kuperoleh sendiri. Masuk. Ketua, saham Xia Group. Kembali ke tangan Anda. Apa yang kau katakan? Nona Xiao. Kau keluar. Xia Group tidak ada hubungannya denganmu lagi. Keluar. Kau memukulku. Kau mengkhianati cintaku padamu. Itu hanya angan-anganmu. Apa hubungannya denganku? Menjijikkan. Bagus. Baiklah. Karena kalian berdua memperlakukanku seperti ini, aku akan meminta Qiao Bosi membunuh anakmu.
Xia Yunshu. Kau harus tahu. Apa yang Qiao Bosi mampu lakukan. Chen Yuan. Anak kita dalam bahaya. Ya, Ayo pergi ke Xia. Terlambat. kau binatang. Aku. Ego. Paman Kiyoboshi mencoba merakuni aku dan kakakku. Qiao Bosi membawa. Kau menjijikan. Aku tak akan membiarkanmu mengambil Xia Yunshu-ku. Baiklah. Kalau begitu mari kita mati bersama. Qiao Bosi. Apa maksudmu? Xia Yonshu. Aku tahu kau membenciku, tapi aku mencintaimu. Aku telah mencintaimu selama bertahun-tahun. Aku tak sabar untuk menyingkirkan semua orang di sekitarmu. Dengan begitu, kau bisa kembali padaku. Kau benar-benar menjijikan. Saat kau membawa An-An ke luar negeri, aku berpura-pura bertemu denganmu secara kebetulan dan menyelamatkanmu selama 5 tahun setelah itu. Kau sesekali meminum air yang kuberikan padamu. Ada racun di dalam air. Sepertinya kau tahu segalanya. Xia Yonshu. Setahun yang lalu seharusnya aku tidak membiarkanmu kembali ke negaramu. Lihat, sekarang semua rahasiaku telah ditemukan olehmu. Beri aku penawarnya. Tentu. Dengan satu syarat. Aku tidak butuh penawarnya. Apa syaratnya? Bunuh kedua binatang itu. Lakukan itu untukku. Enam bulan lalu, aku bisa mengurungmu. Sekarang aku masih bisa mengirimumu ke penjara. Dengan tuduhan apa? Karena memberimu racun yang bekerja lambat? Apa kau punya bukti? Aku punya. Om Kiyoboshi. Kau lupa, An-An adalah peretas kelas dunia. Mataku ada di mana-mana. Xia Yunsu Fu Chenyuan. Kalian benar-benar memiliki putra yang baik. Xia Yonshu. Ini setengah dari penawarnya. Setujui saja satu syarat denganku. Baiklah, Berikan aku SB Drive-nya. Apakah ada cadangannya? Xia Yonshu. Selama kau memberiku semua saham Kiyoboshi Group, aku bisa membantumu menetralkan separuh racun lainnya. kau tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku. Dalam sebulan racun itu akan bereaksi, meskipun kau telah menetralkan setengah dari racunnya. Kau masih akan sangat menderita. Aku tidak percaya obatmu manjur. The film was Racun kekasihku. translated and Aku akan narrated cari by jalan M sendiri. Media. Fu Chenyuan. Ini adalah harga dari kesombonganmu. Apakah kematian Xia Yonshu? Apa yang akan kau lakukan? Kau pikir, kau bisa pergi semudah itu? Bagus. Kalau begitu mari kita lihat kemampuan siapa yang lebih hebat, kau atau aku. Tolong. Tolong. Seseorang. Tuan, anak buah Kiyoboshi telah diurus. Tolong Tuan Kyo ke ruang bawah tanah. Silakan duduk. Lepaskan aku. Masalah kau diracuni. Kenapa kau tidak memberitahuku? Kau membuat surat wasiat untuk alasan ini. Kan tanda tanya. Obat Kiyoboshi. Itu palsu. Tidak ada obat di dunia yang bisa menyembuhkan racunku. Racunku tidak bisa disembuhkan. Kau meremehkan kemampuanku. Yunshu, setahun terakhir di luar negeri kau telah menderita. Makan lebih banyak. Baik ibu. Kakak ipar, tahukah kau, setahun terakhir ini kau tidak di rumah. Setiap malam kakakku untuk tidur, dia harus memegang bajumu. Kalau tidak, dia tidak bisa tidur. Futing, tidak bisakah kau menutup mulutmu saat makan? Tuan Fu sangat merindukanku. Ibu, ayah sangat merindukanmu. Suatu hari dia bahkan menangis. Batu. Tuan Fu, pria besar ini berani untuk mencintai dan membenci. Itu cukup normal. Yunshu. Jangan pernah meninggalkanku lagi. Hei hei. Jarak membuat hati semakin dekat itu wajar. Kakak, kau juga harus memperhatikan situasi. Seluruh keluargamu begitu bahagia dan harmonis. Bagaimana kau bisa melupakanku, kepala keluarga?
Aku belum mati. Keluarga Fu harus tetap di bawah kendaliku. Aku tidak mengakui cucu menantu ini. Xia Yunsu. Kau juga bisa menganggapku bukan cucumu lagi. Kakak. Kakakku dan aku adalah saudara-saudara. Karena kau tidak mengakui kakakku, maka jangan akui aku cucumu yang kecil juga. Ayah, jangan ikut campur dengan perasaan anak muda. Kita tidak seharusnya ikut campur. Kau tidak punya hak untuk bicara. Aku tidak setuju sejak awal denganmu menikah dengan keluarga Fu. Pak tua, kau sudah tua. Ada beberapa hal yang tidak seharusnya kau campuri. Kau, Aku mengaku Yunshu sebagai menantu perempuanku. Aku sudah memutuskan. kau. Apa kau mencoba membuatku marah sampai mati? Benarkan? Jika kau mati, aku akan membelikanmu peti mati. Nenek sangat keren. Ibu, kau sudah penakut seumur hidupmu. Hari ini, kau juga bisa menganggapku bukan cucumu. Ibu, terima kasih. Nak, kemarilah. Ini buku nikah. Ambil besok. Dan dapatkan akta nikah. Yunshu, ada 50 juta di kartu ini. Untuk maharmu. Kau tidak boleh menikah. Ayah, ini anakku yang akan menikahi menantu perempuanku. Sebagai ibunya, aku yang memutuskan. Selain itu, Yunshu telah melahirkan seorang putra dan putri untuk Jin Yuan. Kita seharusnya berterima kasih padanya. Betul. Seseorang kepala pelayan bawa orang tua itu ke rumah sakit. Setelah dia dirawat, bawa dia langsung ke sanatorium tertutup. Kau ingin memberontak, bukan tanda tanya. Ayah, kau sudah tua dan pikun. Pergi ke sanatorium. Kau akan hidup lebih lama. Orang tua itu menyinggung. Bajingan itu. Aku akan The kembali. film was Apakah kau translated. menerima Nona Xia sebagai istrimu? Di saat bahagia seperti ini, kenapa kau begitu sedih? Aku pantas. Nona Xia, apakah kau menerima Tuan Fu sebagai suamimu? Yunshu, Kejutan yang luar biasa. Pernikahan berubah menjadi pemakaman. Xia Yonshu, kau tak bisa diselamatkan lagi. Kiao Boshi. Apa sebenarnya yang Xia Yunsu lakukan padamu? Apa kau harus melakukan ini padanya? Dia mencintai orang yang salah. Aku melakukan begitu banyak untuknya. Tapi dia tidak mau melihatku kembali. Kenapa? Om jahat, om jahat. Aku tidak punya ibu lagi. Om jahat, om jahat. Seharusnya aku membiarkan Xia Wanqiu membunuh anak Xia Yonshu. Ini semua salah Xia Wanqiu. Terobsesi, dibutakan oleh cinta. Menggendong Zizi untuk mendekati Fu Qinyuan. Xia Yonshu. Racun ini tidak ada penawarnya. Aku meminumnya. Aku akan turun dan bersamamu sekarang. Kyo Boshi, apakah racunnya enak? Takut padaku. Kau belum mati. Kau The tidak punya film was penawarnya. translated Bukan berarti and kami tidak punya. narrated by M Media. Berikan aku penawarnya. Paman Kiao Boshi. Aktingku bagus kan? Kyo Boshi, jika kamu ingin mati, maka matilah sendiri. Berikan aku penawarnya. Tuan Kiao. Kupikir kau tidak takut mati. Ternyata kau juga takut mati. Berikan aku penawarnya. Aku bisa memberikannya padamu. Tapi kau harus menanggung akibatnya dari semua kesalahan yang telah kau perbuat. Jin Yuan, Berikan aku penawarnya. Aku mengaku semuanya. Semua ini, aku melakukannya dengan sempurna. Kejahatan apa yang telah kulakukan? Paman Kiao Boshi. Di dunia ini, tidak ada enam hal-hal yang tidak bisa diselidiki. Tunggu saja sampai ditangkap polisi.
Tuan Kiyoboshi, Anda dicurigai melakukan pembunuhan berencana. Silakan kembali ke kantor polisi bersama kami untuk penyelidikan. Aku akan kembali. Tunggu saja. Jangan khawatir Yunshu. Dia tidak akan kembali. Kecanduannya akan kambuh di penjara. Dia akan menderita sampai mati. Penawar itu. Penawarnya palsu. Dia membuatmu sangat menderita, harus mengembara ke luar negeri selama beberapa tahun. Bagaimana aku bisa membiarkannya begitu saja? Terima kasih. Tidak terima kasih. Kau begitu baik padaku. Kau bahkan melahirkanku 2 anak. Dan sekarang kau menikah denganku. Yunshu. Terima kasih. Masuklah. Ketua, apakah Anda membutuhkan sutradara pria? Sutradara pria apa? Ini aku. Tidak adakah yang harus kau lakukan di perusahaanmu? Berlari ke sini untuk menjadi sutradara pria? Standarku sangat tinggi. Apa yang kau lakukan? Kau seorang ibu dari 2 anak. Dan masih sangat pemalu. Ibu dan ayah. Ibu dan ayah. Kalian berdua perhatikan. Kita sedang di perusahaan. Apa kau kangen ibu sayang? Ibu, ulang tahunmu bulan depan. Ini, aku menyiapkan ini untukmu sebelumnya. Hadiah ulang tahun. Jadi di kartu ini, berapa banyak isinya? 10 juta. Wow, The film Bagus. was translated Kakak, and narrated putramu by jenius. M-Media. Di usia yang begitu muda, dia sudah menghasilkan uang sebanyak ini. Bukan apa-apa. Tapi ibu tidak bisa menerima kartu ini. Ibu tidak bisa menerima ini. Kau harus menyimpannya. Untuk istrimu nanti. Ibu, ini boneka yang aku peluk setiap malam. Mainan, ini untukmu. Ini barang favoritmu. Ibu tidak bisa menerima ini. Kalian berdua, tumbuh sehat dan bahagia. Adalah hadiah terbaik untuk ibu.